Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini, tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, alayang goho sadok unang mabuk roham, taum mana jati radoti natama, ulau ni parbarita nauli sahat ula tohonami. Syair lagu yang sangat populer dalam kehidupan orang Kristen. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Maka tugas setiap orang percaya dipanggil untuk bersaksi bagi Tuhan. Bukan hanya tugas pendeta atau penatua memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan, tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk bersaksi. Kesaksian dapat dilakukan melalui kehidupan yang baik, pelayanan kasih, dan pemberitaan Injil. Tak henti-hentinya Rasul Paulus mendorong dan menguatkan Timotius supaya terus maju dalam memberitakan Injil. Paulus sadar bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dalam Roma 8 ayat yang ke-18, sehingga ia mengingatkan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, selagi masih ada kesempatan, mari tunaikan tugas pelayanan kita sebaik mungkin, jangan disia-siakan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selagi masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dalam Yohanes pasal yang ke-9 yang ke-4, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Jadi tugas memberitakan Injil Kristus dan menyatakan kebenaran secara tegas adalah tugas ilahi yang bersifat wajib dan sangat mendesak. Karena jemaat akhir zaman ini kian tertidur rohaninya dan makin disibukkan oleh perkara-perkara duniawi. Bukan hanya itu, mereka juga lebih suka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Pelayanan butuh komitmen tinggi, kesetiaan, kesabaran, dan kesungguhan hati untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Selain itu, kita pun harus punya dasar iman dan pengajaran yang kuat yang diperoleh dengan cara bertekun membaca, meneliti, dan merenungkan firman Tuhan. Terpenting, kita harus hidup di dalam firman dan menjadi pelaku firman, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 15, menjadi pelayan Tuhan berarti terlebih dahulu memberikan teladan hidup bagi orang lain. Pelayanan
butuh ketaatan. Ketaatan pada panggilan Tuhan harus diwujudkan dengan mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dalam waktu yang baik atau tidak baik, dia tetap dapat dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Persiapkan diri dengan mempelajari firman Tuhan dan persiapkan hati dengan kerelaan untuk memberitakan Injil. Sangat dibutuhkan kerelaan hati untuk memberitakan Injil dan kesiapan diri untuk melakukannya. Dalam Efesus 6 ayat 15 juga diingatkan agar orang-orang percaya berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ketaatan pada panggilan Tuhan harus diwujudkan dengan kesetiaan dalam memberitakan firman-Nya. Saudara, ingat, yang diberitakan adalah firman Tuhan, bukan keinginan sendiri. Firman Tuhan itu punya kuasa untuk menyatakan apa yang salah dan menasihatkan orang untuk hidup dalam kebenaran. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-2b. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kehendak Allah. Ini yang disebut dengan otoritas firman Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Tugas memberitakan Injil memang tidak mudah, karena pada zaman akhir ini kebanyakan orang tidak mau menerima ajaran yang sehat, lebih suka kepada berita yang memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan membukanya dengan bagi dongeng. Dalam keadaan yang sulit pada akhir zaman ini, orang-orang percaya harus tetap setia memberitakan firman Tuhan. Ketaatan pada panggilan Tuhan harus diwujudkan dengan sikap menguasai diri, menyerahkan diri, dan setia melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, serta tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, jadilah pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, dengan motivasi yang benar, memberi yang terbaik dalam hidup sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan memberkati aktivitasmu hari ini dan Tuhan menjagamu. Amin.